Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan kami di Kebun Padang Jaya yang Pak Eko Novi Abidjiting udah sering familiar lah ini masuk orang-orang yang kami selalu tadi konsultasi. Jadi Kebun Padang Jaya ini merupakan gambut dalam juga 7 meter. Yang mungkin yang bikin menjadi miris mungkin sampai mulai dari dibuka sampai dengan saat ini memang protes nggak pernah naik gitu. Catatan tertinggi hanya 14,59 ton per hektar. Itu di tahun 14,09 hektar di tahun 2018. Kemudian turun lagi gitu. Nah ini memang menjadi persoalan mungkin. Kami meyakini sebenarnya kalau tanah gambut ini menjadi titik sentralnya itu adalah water management. Cuman kami agak membingungkan juga apa perbedaan water management dengan drainase sebenarnya. Water management di Padang Jaya ini ada 4 pintu dan 4 outletnya. Gitu. Nah kemudian ini kami menginginkan sebenarnya untuk di infrastruktur daratnya itu pengaturan airnya, permukaan airnya itu di bawah 60, mungkin 40. Tapi kalau diatur sampai 40 kita melanggar PP nomor 57 tahun 2016, jelas. Nah ini kan menjadi persoalan, apalagi nanti kalau takutnya kalau kita korek dia sampai permukaan airnya turun sampai 40, nah ini ada expose spirit. Nah, ini juga melanggar PP nomor 57 tahun 2016. Mungkin solusi mana yang terbaik bagi kami sehingga nanti memang antara water management dengan infrastruktur daratnya itu nyambung. Termasuk mungkin nanti untuk kemudahan panen. Nah, kemudahan panen ini menjadi persoalan juga bagi kami. Karena selama ini dengan permukaan air yang 60 cm ke atas itu tanah itu menjadi sangat lembab sehingga menyulitkan pemanen di dalam melakukan mobilisasi produksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon umpamanya Kebun Padang Jaya ini sangat resisten terhadap dampak kebakaran. Kira-kira treatment apa yang harus dilakukan jika ini kebakaran? Selanjutnya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dari Padang Jaya. Sekarang tadi kan sudah ketemu Pak Eko. Sekarang kita kalau dengan Pak Jenderal Muhayyad sudah pernah ya Pak ya? Wah, familiar banget lah. Ya, silakan Pak dijawab ini untuk pengalaman yang lain. Ini tadi mau airnya ditahan gini untuk panennya payah, infrastruktur becek gimana itu? Iya Pak. Jadi silakan. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. 2 pertanyaan yang cukup panjang dan memang menjadi problematika yang nggak cuma Kebun Padang Jaya tapi teman-teman planters termasuk Pak Eko tadi Pak yang dari Besagro yang punya ratusan ribu hektar di areal gambut kan gitu. Jadi pertanyaan pertama apa bedanya water management dan drainase? Jadi tentu berbeda Pak. Kalau drainase, kalau kita prinsipkan ke drainase, kalau drain itu bahasa Londonya itu kan membuang mengeringkan kan gitu. Jadi kalau gambut itu kuncinya drainase, semakin banyak parit infill Bapak ataupun parit tersier Bapak, maka akan mudah mengeringkan untuk areal gambut. Tapi tentunya untuk mencari kelembapan yang cukup ketika musim kemarau tiba itu akan sulit kan gitu. Sehingga konsep water management ini keluar dan sesuai dengan Permentan PP 57 untuk menjaga air gambut supaya tidak rusak di ketinggian 40 cm. Tentunya pertimbangan saat ini Pak, ini masih terjadi perdebatan juga terhadap PP itu dan kita di planters kelapa sawit kalau bisa ditolerir dengan 40 sampai 60 cm. Walaupun kajiannya sampai saat ini masih berjalan Pak di KLHK untuk terhadap pengembangan ini Pak, untuk dua-duanya bisa untungkan gitu. Nah, di sini Pak, kelapa sawit di gambut tentunya kalau di tempat Bapak pasti antara tandan per pohon per tahun Pulau dari yang 4 outlet ini karena sudah saya kelilingi juga di R, di S, di T kan gitu, di Abdeling 3 itu tentunya di sana perolehan tandan per pohon per tahunnya cukup tinggi. Tapi pada dom di Abdeling 5,
terus Afdeling 2 itu tandan perolehan tandannya kan relatif rendah. Nah, di sini kan Pak dua hal yang menjadi prinsip. Yang pertama di Afdeling 5 tentunya infrastruktur tadi yang seperti Bapak sampaikan itu menjadi faktor utama. Kenapa? Karena buah begitu diletakkan di TPA membawa ngangkut keluarnya kan juga susah kan gitu. Walaupun memang kelebihannya Pane Jaya ini tandan per pohon per tahunnya lebih banyak daripada kebun yang mineral, yang kebun tradisional yang di sini kan gitu. Hanya PJR-nya yang nggak naik-naik kan gitu. Walaupun saat ini memang Bapak sedang mengerjakan perhitungan bruset dan penutupan, dan nantinya itu pasti akan didapat ya seperti Pak Agus sampaikan tadi, apa yang harus kita perbuat kan gitu. Tapi berkaitan lagi dengan air Pak, walaupun mungkin dalam sisi evakuasi buahnya susah, tapi kalau seumpamanya tidak kita kerjakan dengan 40-60 cm akan memperparah Pak, termasuk kejadian low front desiccation Bapak akan semakin parah. Kenapa? Karena begitu airnya turun pasti serapan haranya lambat Pak, karena pH-nya juga semakin asam, konsentrasi asam organiknya naik, justru akan memperparah kejadian low front desiccation-nya Pak, atau kering pelepahnya. Makanya lebih baik kita kebanyakan air Pak, karena Bapak akan lebih mudah untuk mencari produksi, hanya evakuasinya yang susah. Mungkin tinggal kombinasinya yang akan dilakukan kan gitu. Nah, walaupun memang terhadap pertanyaan kedua Pak Agus tentang resistensi kebakaran, itu juga ketika kita turunkan menjadi lebih dari 60, dalam sisi pengangkutan mudah, tapi dalam sisi kebakaran akan lebih mudah. Apalagi areal gambut yang mudah terbakar karena kandungan C organiknya yang tinggi kan gitu Pak Agus. Mungkin itu Pak dari saya, biar Pak Eko yang nambahkan Pak. Iya. Saya akan nambahkan dulu. Nambahkan pengalaman di dekat Pane Jaya itu kan kebetulan ada Asian Agri dekatnya itu. Iya. Oh Bapak kesana Pak ya? Iya, itu kebetulan masih satu perusahaan kan berdekatan. Iya. Itu kebetulan ada domnya, ada domnya di situ Jaya. Jadi tidak pernah selesai yang pelepah kering yang dibawa, lower front desiccation itu. Dan itu tadi diceritakan Bapak ini tadi produktivitasnya semakin lama semakin turun itu tadi. Nah ini di sana juga lower front desiccation karena dikira itu penyakit yang infeksius, tapi kan berkaitan dengan yang kekeringan itu tadi. Nah, ternyata di situ kan ada sungai apa namanya, itu sampai dipompa dimasukkan di situ sehingga di stop sana itu tadi water managementnya tadi bukan. Dan ini kan salah satu usaha di dekat Pane Jaya untuk mengatasi itu. Ini kan cerita yang pernah saya kesana itu di tetangga Bapak inilah. Nah, silakan Pak Eko kalau mau nambah. Ya kayaknya semuanya udah ditambahin Pak Muhammad, ini udah lengkap banget tambahin Pak Agus tadi. Tapi memang saya menambahkan sedikit saja Pak. Katanya nggak mau nambah. Sedikit aja Pak. Iya. Tadi kan kalau Pak Muhammad tadi bilang lebih bagus Bapak kesulitan mengevakuasi buah daripada kesulitan tidak punya buah Pak. Begitu kan Pak ya. Bapak tinggal pilih aja. Lebih pilih mana? Sulit mengevakuasi atau sulit karena nggak punya buah? Karena kuncinya kan air Pak. Termasuk tadi riskan dengan kebakaran tadi, karena kalau gambut itu kan itu Pak, api dalam sekam, apinya nggak kelihatan, tiba-tiba asap aja keluar amblas gitu, karena dia di bawah. Nah itu hubungannya dengan air tadi Pak. Kalau air terlalu jauh Bapak turunkan, daya kapilaritasnya menurun, kan gambut itu spons ya Pak, ada daya kapilaritasnya. Jadi kalau dia sempat menurun, mau naik lagi susah, karena di gambut itu punya sifat kering tidak balik, begitu kering udah susah basah lagi dia Pak. Jadi tetap manajemen air itu tetap nomor 1 Pak. Oke Pak Eko. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak dari Pane Jaya. Mudah-mudahan bisa membantu. Memang ngomong lebih gampang daripada melaksanakan. Saya tahu blok Q-nya Pak manajer ini masih bermasalah terus itu di situ. Ya, tapi ya itu kita berusaha dan ternyata ada yang bisa juga. Kita tidak terasa pemirsa ini bahwa sudah 1 jam lebih ngobrol tidak terasa. Betul. Kita terasa juga sih Pak sebenarnya. Tapi kita ngabuburit ini kan jadi nggak terasa, diskusinya semakin hot, semakin panas. Oleh karena itu kita break dulu sambil layah-layah dulu. Ini semakin bersemangat, yang tanya banyak kali ya kan. Oke pemirsa, kita break dulu ya. Oke.